3, 2, 1. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa bersama melanjutkan kajian tarjamah lafziyah kita, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan di pembahasan surat Al-Mutaffifin di ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-28. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca dan mentahsin tilawah bacaan kita di ayat 18 sampai dengan ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahikim makhtum. Yusqawna min rahikim makhtum. Khitamuhu mit. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Baik Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kita bersama meneliti dari bacaan kita di ayat 18. Kita sudah pernah membahas kallai, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah namun berbeda kata, disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian
inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma sama ada mad jaiz munfasil, adraka ma illiyun. Kitabum ada domatain bertemu dengan mim disebut dengan idgham bi gunnah, maka kita tahan. Yashhaduhul muqarrabun, ditahan, abrara lafi na'im alal araik. Ini cara membacanya sama seperti mad jaiz, yang menjadi perbedaan adalah namanya. Jadi araik disebut dengan mad wajib muttasil. Yang zurun ta'rifu fi wujuhihim not, jangan sampai kita tahan fi wujuhihim, ini yang salah, maka kita harus lepas. Tidak boleh ada penahanan di mim sukun bertemu dengan nun, karena bukan hukum nun sukun, tapi mim sukun bertemu dengan nun. Kemudian yusqauna mir rahikim mah, berbeda tadi rahikim mah harus kita tahan karena disebut dengan idgham bi gunnah. Khitamuhu mit wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min. Kalau di Quran Madinah tidak ada sukunnya, maka kita harus berupaya mengetahui, ini disebut dengan ikhfa hakiki, maka kita samarkan. Ainai sama seperti halnya di Quran Madinah tidak ada tasdid, maka kita masukkan ainai ya, disebut dengan idgham bi gunnah. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, kita lanjutkan ke pembahasan tarjamah lafziyah di ayat ke-18 sampai ke ayat ke-28. Kalaulah kemarin kita membahas tentang sijjin ya, yaitu as-sijjin yaitu neraka atau suatu tempat yang paling dasar atau paling bawah, yaitu 7 lapisan di dalam bumi. Nah, di ayat ke-18 Allah berfirman, kalla, jangan sampai terjadi, janganlah sekali-kali engkau mengikuti. Artinya mengikuti yang buruk kemarin. Innal kitabal abrari, jadi sesungguhnya inna kitabal abrar ya, kitabal abrar, kitab yaitu catatan, kita sudah pernah bahas kemarin. Al abrar yaitu orang-orang yang baik. Inna kitabal abrari, yaitu sesungguhnya kitab atau catatan bagi orang-orang baik. Lafi illiyin, lafi, la itu benar-benar, fi di dalam atau terdapat, illiyin di dalam illiyun. Illiyun ini banyak penafsiran daripada ulama tafsir, namun sebagian atau mayoritas para ulama menyebutkan adalah tempat yang tertinggi. Kalau kemarin kita bahas as-sijjin atau sijjun, yaitu tempat yang paling rendah di dasar bumi, yang paling panas. Namun al-illiyun adalah tempat yang paling tinggi, yaitu di langit ke-7. Kemudian Allah menanyakan kembali, wa ma adraka ma illiyun. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan pernyataan, Allah sudah menyatakan, kemudian Allah menanyakan kepada kita, wa ma adraka ma illiyun, dan ma adraka, apakah kamu mengetahui ma illiyun, apa itu al-illiyun. Jadi Allah menanyakan, setelah Allah menyatakan tadi, kemudian Allah mempertanyakan, wa ma adraka ma illiyun, apakah kamu mengetahui apa itu al-illiyun ya. Al-illiyun tadi saya sebutkan bahwasanya tempat yang tertinggi, tempat yang tinggi. Kalau as-sijjin adalah tempat yang terendah. Kita sudah bahas kemarin ya, satu
paragraf dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya al-illiyun adalah tempat kembali mereka orang-orang yang baik, berbeda dengan as-sijjin, yaitu tempat yang terendah. Bahwa as-sijjin menurut para imam tafsir disebutkan bahwa terletak di dalam lapisan bumi yang ketujuh, yaitu di dalam, yaitu orang-orang arwah-arwah orang-orang kafir. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan bahwasannya bertanya kepada Ka'ab, salah satu ulama tafsir, disebutkan bahwasanya illiyun atau illiyin itu terletak pada langit ke-7. Ini menjadi perbedaan antara as-sijjin yang kita sudah pernah bahas, kemudian yang saat ini kita bahas adalah al-illiyun. Kalau as-sijjin adalah orang-orang kafir, kalau al-illiyun atau illiyin adalah tempat orang-orang yang baik. Kitabum marqum, ya, sudah kita pernah bahas juga. Kitabum marqum, kitab adalah catatan, al-marqum dari kata rokmun itu adalah angka yang tertulis. Ya, kitabum marqum berarti buku catatan yang tertulis di dalamnya adalah amalan-amalan bagi seorang yang berbuat baik atau orang-orang yang berbuat baik. Jadi al-illiyun adalah kitabum marqum, kitab atau catatan yang tertulis di dalamnya adalah berisi amalan-amalan kebaikan. Al-illiyun inilah penafsiran atau definisi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-illiyun adalah kitabum marqum, adalah buku catatan yang tertulis, marqum tertulis, yang berisikan amalan-amalan kebaikan. Kemudian Allah melanjutkan yashhaduhul muqarrabun, yang mana amalan-amalan itu yashhaduhu, malaikat, kembali kepada malaikat, al-muqarrabun. Al-muqarrabun adalah orang-orang yang terdekat. Maksudnya adalah orang-orang atau makhluk Allah yang terdekat, yaitu malaikat Allah. Jadi salah satu makhluk Allah yang bisa melihat Allah, kemudian yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Ya. Jadi yashhaduhul muqarrabun. Al-muqarrabun adalah dalam bahasa Arab yaitu laqab atau julukan bagi malaikat al-muqarrab, yaitu makhluk yang terdekat dengan Allah. Yashhaduhu, jadi malaikat ini menyaksikan apa yang diperbuat oleh orang-orang baik tadi, dan kemudian dicatat di dalam kitabum marqum, di dalam catatan yang tertulis di dalamnya amalan-amalan kebaikan. Inilah tadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang baik. Kemudian Allah melanjutkan, innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya, al abrara, jadi al abraru aslinya adalah al abraru, karena ada inna maka menjadi fathah. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang baik itu lafi na'im. Lafi kita sudah bahas tadi, yaitu benar-benar di dalam na'im, yaitu kenikmatan. Na'im, kesenangan, kebahagiaan, nikmah. An-na'im yaitu banyak sekali. Kalau nikmatun itu satu kenikmatan. Kalau na'im itu berarti kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, yang dahsyat. Jadi na'im adalah sebutan bagi kenikmatan yang tanpa batas, yang dahsyat. Kalau nikmah itu suatu kenikmatan yang kita rasakan, yang biasa kita rasakan. Kalau na'im, ya jadi masuk surga itu merupakan na'im, merupakan kenikmatan yang tiada tara. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu betul-betul benar-benar dalam keadaan merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan. Bahkan Allah menggambarkan di ayat selanjutnya, alal araiki yang zurun. Jadi saking orang-orang baik itu merasakan kenikmatan, terlihat dari wajahnya. Alal araiki, jadi ala
di atas araik, yaitu dipan-dipan, ya, ranjangnya, tempat duduknya, tempat bersemayamnya orang-orang baik itu, alal araiki yang zurun. Nah, ini ulama tafsir menyatakan bahwasanya al araik adalah tempat singgah sana, ya, bagi orang-orang yang baik, yang zurun, mereka melihat, memandang kebahagiaan itu. Jadi ulama tafsir menyatakan bahwasannya kebahagiaan tertinggi bagi seorang yang baik, seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, ahlul surga adalah mereka bisa melihat wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang sangat amat luar biasa. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Umar yang bunyinya inna adna ahlil jannah manzilatan. Jadi adna itu yang terendah, ahli surga yang paling rendah kedudukannya, laman yanzuru fi mulkihi masirata alfai sanah, bagaikan dia memerlukan waktu untuk melihat Robnya itu selama 2000 tahun. Jadi saking ini terendah bagi seorang ahli surga mendapatkan kenikmatan berupa dia bisa melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala ini sepanjang 2000 tahun untuk bisa melihat. Ya. Kemudian wa in a'lahu, yang paling tinggi derajat atau kedudukan ahlul jannah, laman yanzuru ilallah fi yaumi marratain, yaitu bagaikan dia melihat Allah itu selama 2 kali dalam sehari. Kalau sehari 24 jam berarti setengahnya 12 jam. Berarti kalau kita perjalanan dari sini 12 jam, yaitu adalah tinggi-tingginya, setinggi-tingginya kedudukan bagi seorang ahli surga yang paling tinggi. Dia dapat melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu selama 2 kali dalam sehari. Bagi adna ahlil jannah, bagi orang-orang yang paling rendah kedudukannya, yaitu mereka memerlukan waktu 2000 tahun untuk bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita derajat sebagai ahli surga yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Kemudian Allah menyatakan kepada Muhammad, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu akan mengetahui, kamu akan melihat, fi wujuhihim, di pada atau pada wujuhihim, wajhun itu satu wajah, kalau wujuh itu wajah-wajah, wujuhuhum atau fi ada fi jadi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka ini, orang-orang baik ini, nazratan naim, ya. Nazrah itu adalah terpancar, bersinar, menyala. An-naim yaitu kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan. Jadi wajahnya terpancar, bahwasanya mereka bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala karena mereka termasuk orang-orang ahli surga yang paling tinggi dalam hadis Ibnu Umar tadi. Kemudian Allah melanjutkan kenikmatan-kenikmatan mereka, yaitu yusqauna mirrahikim mahtum. Ini adalah kenikmatan selanjutnya, yusqauna mirrahikim mahtum. Yusqauna ini pasif, yaitu mereka diberikan minum, ya. Jadi Allah memberikan minum atau memberikan malaikat-malaikat itu memberikan minum kepada mereka min rahikin. Jadi rahik ini menurut para ulama adalah khomer. Jadi kalau kita tahu khomer ini suatu minuman yang paling enak selain daripada air putih. Jadi khomer adalah suatu minuman yang paling enak, namun hal ini tidak memabukkan, ya. Rahikim makhtum. Jadi dari minuman khusus disebutkan para ulama, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,
Al-Hasan, Qatadah, Ibnu Zaid adalah disebut dengan khamar di dalam surga, ya, yang tidak memabukkan. Mahtum, yang tertutup. Artinya hanya orang-orang khusus yang bisa meminum ini. Tidak sembarangan orang bisa meminum itu. Maka Allah sebutkan bahwasanya kenikmatan yang tadi disebutkan yusqauna mir rahiqim mahtum. Mereka itu diberikan minuman yang dari minuman khusus itu, ya, al-mahtum, yang tertutup, yang tersegel. Tidak semua orang bisa meminumnya. Kemudian sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ibnu Abbas, dari Imam Ahmad, ya, Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma mu'min saqa mu'minan yashroban ala toma'in saqahullahu ta'ala yaumil qiyamah mir rahiqim mahtum. Barang siapa atau siapapun orang mukmin yang memberikan orang minum pada orang mukmin lainnya yang sedang kehausan, maka kalau Allah akan memberikan minuman di hari kiamat nanti dengan khamar murni. Dalam hadisnya disebutkan khamar murni adalah rahiq mahtum, yang ditutup tempatnya. Wa ayyuma mu'min at'amal mu'minan 'alal ju', barang siapa yang memberikan, seorang mukmin memberikan makanan kepada orang mukmin yang sedang kelaparan, at'amallahu min thimaril jannah, Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan thauban, barang siapa seorang mukmin memberikan pakaian terhadap mukmin yang lain yang tidak memiliki pakaian, kasahullahu min khudratil jannah, di Allah akan memberikan pakaian kain sutra dari surga Allah Subhanahu wa taala, khudrah, yang berwarna hijau. Ini adalah hadis dari Imam Ahmad. Jadi kita lanjutkan, tadi mirrahiqim maktum, dari rohik yaitu khamar yang tidak memabukkan, maktum yang tertutup. Nah, yang mana khitamuhu misk, yang mana tutupnya itu khitam. Jadi khitam itu khotam, itu adalah penutup. Khitam atau khotam, penutupnya itu miskun, terbuat dari kasturi. Jadi tatkala kita membukanya saja itu sudah wangi kasturi, apalagi meminumnya. Jadi penutupnya aja dari kasturi. Kemudian Allah melanjutkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, ini perintah Allah, yaitu wa fi dzalika, maka dengan itu, maka dengan hal tadi Allah menjelaskan, Allah menyatakan tentang abrar, orang-orang yang baik, lafi na'im, dalam keadaan kenikmatan, fal yatanafasil mutanafisun. Fal yatanafas, ini perintah, karena ada alif lam maka menjadi kasroh, fal yatanafasil. Nah, kalau tidak ada alif lam maka dibaca fal yatanafas. Itu perintah, yaitu maka hendaklah, ya, berlomba-lomba. Tanafasa, ya tanafas, artinya berlomba-lomba, ya. Al-mutanafisun, yaitu orang-orang yang mutanafis, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan kenikmatan yang Allah jelaskan tadi, maka hendaklah untuk berlomba-lomba, al-mutanafisun, wahai orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari amal-amal untuk menjadi seorang yang baik. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Ini Allah melanjutkan tadi, wa mizajuhu, dan campuran. Mizaju itu campuran airnya khamr tadi, ya. Min tasnim, dari tasnim. Ini Allah tidak menjelaskan secara detail makna daripada tasnim, ya, melainkan para ulama tafsir
menyebutkan bahwasanya campuran khamr ini adalah disebut dengan tasnim, yang merupakan minuman ahli surga, yang paling afdol, yang paling terhormat, yang paling baik, ya. Kemudian Allah melanjutkan wa mizajuhu min tasnim, dan campuran dari khamr tadi itu dari tasnim. Kemudian di ayat terakhir, aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim ini merupakan mata air, ya. Yashrabuhu bihal muqarrabun, yang mana al muqarrabun yaitu orang-orang terdekat dengan Allah atau makhluk tadi, yaitu malaikat. Yashrabuhu biha, jadi yashrabu biha muqarrabun, jadi subjeknya itu adalah al muqarrabun, yaitu malaikat. Ya, yashrab, mereka meminum darinya. Berarti mata air ini juga diminum oleh para malaikat, ya. Dan malaikat ini merupakan makhluk yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling taat, yang paling berakhlak, yang paling mengikuti atas segala apa yang Allah perintahkan. Jadi makhluk yang paling mulia, ya. Mereka tidak memiliki nafsu, tidak memiliki hawa nafsu, melainkan mereka semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi seorang al-abror di ayat yang pertama tadi, yaitu betul-betul mereka dalam keadaan ditempatkan dalam tempat al-illiyin atau al-illiyun, yaitu tempat yang tertinggi. Berbeda dengan halnya tadi kita membahas di ayat sebelumnya, yaitu asijin atau asijun, yaitu tempat terendah. Inilah merupakan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin. Begitu besar, begitu mulia, begitu dahsyat an-naim, kenikmatan-kenikmatan yang Allah tampakkan, Allah munculkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan menjadi ahli surga Allah, yang termasuk ahli surga yang paling afdol, yang paling utama, yang paling tinggi. Marilah kita tutup acara kita, kajian kita pada malam hari dan bersama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.